Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita bersama. Salam guru penggerak. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba untuk menyampaikan korelasi antar materi pada modul 1.1 terkait dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Tentunya pada korelasi ini kita dihadapkan dengan pertanyaan pemantik yang sekiranya dapat membantu kita menyebutkan atau menyampaikan terkait dengan kesimpulan dari pemikiran Ki Hajar Dewantara terhadap diri kita. Apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum mempelajari modul 1.1? Kemudian yang kedua, apa yang merubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Dan yang ketiga, apa yang segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Tahukah Anda, pendidikan hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya. Hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Ki Hajar Dewantara 1936, Dasar-dasar Pendidikan, halaman 1. Dari pertanyaan pemantik di atas, tentunya apa yang bisa kita terapkan terkait dengan kepercayaan kepada murid dan pembelajaran sebelum belajar modul 1.1. Tentunya sebagai pendidik, kepercayaan pada murid sebelum mempelajari modul 1, kita mengenal bahwa kodrat anak dilahirkan dalam keberagaman dan latar belakang yang berbeda, baik untuk keluarga, lingkungan, dan akal pikiran. Sehingga dari keberagaman tersebut tentu akan berpengaruh pada kemampuan intelektual anak. Dalam keyakinan diri sebagai pendidik, dengan melihat keberagaman tersebut, tentu memiliki kepercayaan bahwa setiap anak dilahirkan dengan kemampuan yang berbeda, baik yang bersifat akademik maupun non-akademik. Kemudian kepercayaan pada proses pembelajaran. Yang pertama adalah pembelajaran itu sendiri. Sebelum mempelajari modul ini, cenderung masih menerapkan pembelajaran yang mengedepankan target kurikulum, tanpa berpikir apakah semua anak sudah memahami keseluruhan materi. Kemudian yang kedua terkait dengan aktivitas. Sebelum mempelajari modul 1.1 ini, tentunya saya selaku pendidik mencoba untuk menerapkan aktivitas kelompok pada peserta didik. Namun, cenderung berharap cepat selesai tanpa disadari bahwa anak memiliki perbedaan pola belajar. Kemudian terkait dengan metode ajar. Sebelumnya masih mengajar dengan metode ceramah tanpa disadari bahwa hal tersebut tidak bisa mengukur pemahaman peserta didik. Dan yang terakhir terkait dengan penugasan. Cenderung memberikan tugas yang sama kepada peserta didik tanpa disadari bahwa peserta didik memiliki kemampuan intelektual yang beragam. Kemudian bagaimana perubahan pemikiran setelah mempelajari modul 1.1? Yang pertama adalah perubahan mindset pada peserta didik. Dengan mempelajari modul 1.1 ini, tentu membantu merubah mindset pikiran sebagai pendidik terkait kesadaran melihat kebutuhan setiap anak dalam memperoleh pendidikan. Dengan kata lain, anak bukanlah sebuah kertas kosong, sehingga diperlukan tuntunan dalam menebalkan kodrat mereka dengan mempelajari yang menarik dan berdiferensiasi, sehingga mereka menemukan kepercayaan diri yang kuat dalam mencapai kesuksesan. Kemudian yang kedua adalah pola pengajaran. Perubahan bisa didasari oleh pola perubahan dalam pengajaran. Perubahan dalam diri yang dirasakan setelah mempelajari modul ini adalah dalam hal pola pengajaran kepada peserta didik. Dengan memperhatikan gaya belajar dan kebutuhan peserta didik sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Dan yang paling penting, mengajarkan budi pekerti mereka dengan memperhatikan etika sebagai modal dalam dunia kerja ke depan.
Kemudian pertanyaan pemantik yang ketiga adalah yang akan diajarkan ke depan sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Tentunya pendidik berpikir bahwa pembelajaran berdiferensiasi lah yang sangat pantas untuk diajarkan ke depannya. Kenapa demikian? Pendidik mencoba untuk menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi yang dikorelasikan dengan pembelajaran indoor ataupun outdoor, sehingga peserta didik dapat merasakan atmosfer pembelajaran yang berbeda dengan mengenal budaya dan kearifan lokal, sehingga pembelajaran bersifat menarik. Demikian kesimpulan akhir korelasi antar materi pada modul 1 sebagai bagian dari pemikiran Ki Hajar Dewantara yang bisa saya sampaikan. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak.